Halo para siswa semuanya, selamat ketemu lagi dalam pertemuan matematika kali ini. Hari ini kita akan mencoba untuk belajar tentang kombinasi. Tetap semangat meski dalam masa pandemi ini. Dalam PowerPoint ini merupakan kelanjutan dari PowerPoint yang pertama yang sudah saya unggah sebelumnya. Mari kita kembali pada konsep awal seperti pada bagian berikut ini yang akan saya tampilkan. Tentang konsep daripada peluang, itu tentang peta konsepnya adalah seperti ini. Yang kemarin pada pertemuan yang pertama kita sudah mencoba untuk membahasnya. Sekarang kita akan fokus pada hari ini pada kombinasi ini. Kombinasi, notasi kombinasi, dan beberapa soal latihannya. Jadi fokusnya akan ada di sini. Berikutnya, kita akan mencoba pertama adalah tentang apa itu kombinasi. Kombinasi adalah pengelompokan dari semua atau sebagian elemen dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutannya. Jadi tanpa memperhatikan urutan susunan pemilihannya. Pengertian ini secara singkat sebetulnya bisa ditulis dengan ini. Pengertian ini secara singkat dapat ditulis dengan AB sama dengan BA. Itu tentang kombinasi. Sekarang bagaimana dengan notasi kombinasi? Banyaknya kombinasi R unsur dari N unsur yang dinotasikan dengan CNR ditentukan oleh rumus. Ini rumusnya. CNR itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kalikan N min R faktorial. Sebetulnya penulisan ini tidak bagus. Anda bisa menuliskannya N-nya di depan ini. Bisa dituliskan N C R. Begitu ya. Jadi penulisannya ada untuk beberapa buku bisa jadi berbeda-beda. Sebagai ilustrasi akan kita coba untuk bentuk soal berikut ini. Untuk memahami ilustrasi dengan baik, perhatikan baik-baik. Dari 3 warna M, K, dan H akan diambil 2 warna untuk dicampurkan. Ada berapa warna baru yang mungkin terbentuk? Dari soal seperti ini kita bisa memahami dengan mudah kalau kita mencampur warna M dan K, maka akan sama dengan saat kita mencampur K dan M. Katakanlah M itu merah, K itu kuning. Pada saat saya mencampur merah dengan kuning, maka sebetulnya itu sama dengan saya mencampur kuning dengan merah. Hasil warnanya pasti akan sama. Ini pengertian tentang sedikit ilustrasi dari kombinasi. Jadi susunan warna yang mungkin adalah MK, MH, KH. Jadi di sini hanya ada 3 warna susunan baru. Saya ulangi, ini ada 3 warna dasar. Katakanlah merah, kuning, hijau. Diambil 2. Ya, diambil 2 untuk dicampurkan. Maka yang warna yang mungkin akan terjadi adalah kalau campurannya merah kuning, merah hijau, atau kuning dengan hijau. Maka hanya ada 3 warna baru, sebab merah kuning itu sebetulnya sama dengan kuning merah. Ini gambaran tentang kombinasi. Sekarang bagaimana jika dihitung dengan menggunakan persamaan yang ada di dalam rumus tentang kombinasi itu?
Jika dihitung menggunakan persamaan CNR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial, maka angka-angkanya N-nya itu tadi berapa? Jumlah objeknya ada 3, diambil berapa? 2. Oh, kalau begitu N-nya 3, R-nya 2. Nah, kita tinggal memasukkan aja angka-angka itu. Maka didapatkan N faktorial dibagi 2 faktorial, 3 faktorial, min 2 faktorial sama dengan 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial sama dengan ini. 2 kali 1 coret aja sini. Nah, hasilnya akan sama dengan 3. Nih. Sama seperti perhitungan manual yang tadi kalau kita mencampurkan M merah sama kuning dan seterusnya. Selanjutnya, bagaimana kalau ketiga warna itu dicampur semua? Berarti objeknya itu ada 3, diambil semuanya. Sehingga C-nya 3, N-nya 3, R-nya juga 3. Dalam hal ini kita pahami bahwa ketiga warna tersebut diambil semuanya. Jadi N sama dengan R. Berarti kalau kita masukkan dalam persamaan akan menjadi, kita pahami ini, C 3 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 faktorial kalikan 3 dikurangi 3 faktorial. Ingat, untuk 0 faktorial itu sama dengan 1. Berarti 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Hasilnya akan sama dengan 1. Ya, silakan Anda pahami dulu sejenak untuk pengertian hal ini. Jika semuanya diambil untuk dicampur warnanya merah, kuning, hijau tadi campur bareng gitu, maka akan mendapatkan satu warna baru. Oke. Ya, ini hanya akan mendapatkan satu warna baru. Sekarang berikutnya kita akan coba lihat ini kombinasi K unsur dari N unsur dengan beberapa unsur yang sama. Jadi ini adalah mengkombinasikan dari K unsur, tapi di dalamnya itu ada N unsur yang sama. Misalkan ya, ini terdapat N unsur yang terdiri dari Q1, Q2, Q3, sampai seberapa Q-nya, sampai Qe lah katakanlah gitu. Maka unsur Q1, ini Q1 sebanyak N1, unsur Q2 sebanyak N2, unsur Q3 sebanyak N3, unsur Qe sebanyak Ne. Sehingga N1 tambah N2 tambah N3 tambah titik-titik tambah Ne itu sama dengan N. Dari unsur-unsur ini akan diambil K. Ini. Maka kita dapatkan dari unsur tersebut akan diambil K unsur yang terdiri dari K1, unsur Q1, K2 itu adalah unsur Q2, K3 itu adalah unsur Q3, dan Ke itu unsur Qe. Dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah seterusnya, mau K4 atau K5, atau yang terpenting adalah sampai Ke sama dengan K. Banyaknya cara pengambilannya adalah sebagai berikut. Jadi saat mengambil pada posisi N1 itu diambil berapa? Nah, ini hasilnya adalah bentuk kombinasi, dikalikan kombinasi hasilnya tadi, terus dikalikan dengan kombinasi ini Ne maksudnya, Ne sampai Ke. Ya, ini Ne sampai Ke. Ini sebagai notasi yang harus Anda pahami baik-baik. Sekarang kita lihat contoh yang ada. Contoh yang pertama.
Andaikan Pak Hasan adalah seorang petani yang ingin membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, dan 2 ekor kambing. Ingat ya, dia akan membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, dan 2 ekor kambing dari seorang yang memiliki 6 ekor sapi, 7 ekor kuda, dan 10 ekor kambing. Dengan berapa cara Pak Hasan dapat memilih hewan-hewan tersebut? Tentu saja dalam hal ini Anda harus memahami ya dengan baik bahwa dia membeli, contohnya sederhana, dia membeli 4 sapi ini dari berapa sapi? Dari 6 sapi. Pilihannya ada 6, tapi dia ngambilnya 4. Berarti 6C4 dan seterusnya. Sejenak Anda pahami baik-baik. Perhatikan ya dengan baik-baik bahwa cara menguraikan dari permasalahan yang ada di sini adalah diuraikan satu persatu. Perhatikan, yang pertama adalah cara memilih 4 ekor sapi dari 6 ekor sapi. Objeknya ini ada 6 ekor sapi, dipilih dia 4. Ini ya, berarti 6C4. 6C4 terus diuraikan akan menghasilkan sama dengan 15 cara. Untuk memilih sapi saja itu ada 15 cara. Sekarang berikutnya, bagaimana kalau untuk memilih yang berikutnya? Cara memilih 3 ekor kuda dari 7 ekor kuda. Nah, saya yakin bahwa kalian semua sudah paham. 7C3 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 min 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. Silakan dihitung dengan cara kombinasi. Itu hasilnya adalah 35 cara. Ya, perhatikan baik-baik, ada 35 cara. Jadi berikutnya sekarang itu kuda sudah, sekarang tinggal kambing. Cara memilih 2 ekor kambing dari 10 ekor kambing. Saya yakin Anda bisa nebak. Jadi itu adalah 10C2. Ya. Ini 10C2, maka Anda tinggal menguraikan saja, terus cari hasilnya adalah 45. Sehingga dari cara memilih binatang tadi, Pak Hasan totalnya ada berapa cara untuk memilihnya? Ya tinggal ngalikan aja. Ya, tinggal ngalikan, sehingga total cara pemilihan tersebut adalah, tadi tinggal ngalikan aja. Ya, 15 kali 35 kali 45 sama dengan 23.625 cara. Banyak cara kan memilihnya. Nah, saya yakin Anda mulai memahami tentang kombinasi ini. Sekarang kita perhatikan contoh yang kedua. Sedikit lebih kompleks. Dalam sebuah kotak terdapat 6 kelereng hijau, 3 kelereng merah, dan 1 kelereng putih. Akan diambil 3 kelereng dari kotak itu. Berapa banyak cara pengambilan 3 kelereng dari kotak tersebut? Nah, dalam hal ini perhatikan baik-baik. Yang dia mengambil hanya 3 kelereng. Dari kotak itu dia hanya ngambil 3 kelereng. Ada kemungkinan-kemungkinannya kan? Nah, kemungkinan-kemungkinannya kita uraikan dulu. Kemungkinan contohnya misalkan ini kan ada 6 kelereng hijau. Ada kemungkinan 3 kelereng yang kita ambil 3-nya hijau semua. Bisa jadi 3 merah semua dan lain-lain. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu kita uraikan. Kita tuliskan dulu. Kita lihat ini. Ya. Kemungkinan-kemungkinan pengambilan kelereng. Ada beberapa kemungkinan. Yang A, 3 hijau semua. Ya, ini 3 hijau semua. Ini PowerPoint-nya agak lari ke sana. Kemudian yang 1 hijau, 2 merah. 2 hijau, 1 merah. 2 hijau, 1 putih. 1 hijau, 2 merah. 3-tiganya merah semua. Atau yang terakhir, kemungkinan yang terakhir, 2 merah, 1 putih. Nah,
ini kemungkinan yang akan terjadi. Nah, kemungkinan itu satu persatu kita hitung. Oke, kita hitung ya. Baik, kita hitung bersama-sama. Ini kalau tiganya hijau semua, hijaunya tadi ada 6, berarti 6C3 hasilnya adalah 20 cara. Ini kalau kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, 2 hijau, 1 merah. 2 hijau diambil dari berapa hijau? 6. Nah, ini 6C2. Oke, 6C2. Terus kalian hitung, ketemunya adalah 5 cara. Ini. Kemudian 1 merahnya tadi diambil dari berapa merah? 1 merah diambil dari berapa? Dari 3. Maka 3C1. Ini ada 3C1. Anda hitung ketemunya 3. Nah, dalam pengambilan kemungkinan yang kedua ini, kemungkinan B, 2 hijau 1 merah ini, ada berapa cara? Ya tinggal ngalikan 5 kali 3. Ya, ini hasilnya adalah 15. Lalu kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang ketiga 2 hijau 1 putih. Nah, 2 hijau itu dari berapa hijau? Dari 6. Sudah kita hitung ketemunya 5. 1 putih dari berapa putih? Iya, dari 1 putih. Ya. Oke. Ini. Oke, ini harusnya tulisannya salah ini ya, yang ini putih harusnya. Ini harusnya 1, ini yang putih ini. Angka 6 itu tertulis ini 6, seharusnya 1. Nah, sekarang dalam kemungkinan yang kedua, itu 2 hijau 1 putih, itu adalah 5 dikalikan 1. Ada kemungkinan 5 cara. Itu kemungkinan yang ketiga. Sekarang kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat tadi apa? 1 hijau, 2 merah. Oke, kita hitung. 1 hijau, 2 merah. 1 hijau dari 6 hijau. 6C1 ketemunya 6. 2 merah. 2 merah dari 3 merah ketemunya 3. Berarti pada kemungkinan yang keempat ini, 1 hijau 2 merah itu ada berapa cara? 6 kalikan 3. Nah, ini hasilnya adalah 18. Oke. Nah, sekarang kemungkinan yang kelima, yang E, 3-3-nya merah. Ya, 3-3-nya merah. Merahnya tadi ada berapa? Ada 3. Oh, kalau begitu 3 merah diambil dari 3 merah. Berarti hanya ada 1 cara. 3C3 sama dengan 1. Berikutnya yang F. Ya, 2 merah 1 putih. 2 merah 1 putih, kita hitung 2 merah dari 3 merah itu ketemunya 3. Kemudian 1 putih dari 1 putih ketemunya 1. Berarti kemungkinan yang F ini 2 merah 1 putih itu hanya ada 3 cara. Nah, dari hal-hal ini, dari A sampai F ini, maka totalnya ada berapa? Jadi banyaknya cara adalah seperti ini. Jadi banyak cara untuk pengambilan 3 kelereng dari kotak tersebut adalah banyaknya cara A dikalikan banyak cara B dikalikan banyak cara C sampai ke F. Ini ya, berarti ini adalah 20 itu cara yang kemungkinan yang pertama tadi. Kemudian dikalikan 15 kalikan 5 kalikan 18 kalikan 1 kalikan 3. Silakan Anda bisa menghitung sendiri dengan kalkulator boleh, dengan manual juga boleh. Nanti ketemunya adalah 81.000. Banyak sekali untuk pemilihan cara itu. Contoh yang ketiga. Oke, kalian lihat ini. Sekarang ini ada beberapa hal yang memang harus Anda pahami dengan baik. Oke,
dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapa pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk ganda campuran? Ganda putra bisa jadi bisa ditanyakan ganda putri, bisa jadi ditanyakan ganda campuran. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat satu persatu. Oke, sekarang kita coba menguraikan ganda putra ini. Ganda putra berarti ganda itu dua putra. Dua putra dari berapa putra? Dari 10. Ya, berarti itu adalah 10C2. Oke, kita cari 10C2. Ya, hasilnya adalah ini. Ada 10C2, berarti 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 10 dikurangi 2, itu 8 faktorial, ketemunya 45. Jadi untuk menyusun ganda putra itu dari 10 pemain putra ini ada 45 cara. Demikian pula untuk yang ganda putri, namanya ganda berarti kan 2 diambil dari berapa? Diambil dari 8, berarti 8C2. Oke, kita lihat, mari kita hitung. 8C2. Ini hasilnya ada 28. Simak baik-baik kalimat-kalimat yang ada di sini. Silakan Anda perhatikan, Anda baca. Lalu bagaimana dengan ganda campuran? Namanya campuran, ganda campuran satu pria, satu putri. Satu pria diambil dari berapa pria? 10. Satu putri diambil dari berapa putri? 8. Nah, tinggal menghitung aja. Nah, ini. Oke, maka nanti akan mendapatkan perhitungannya. Nah, ini totalnya ada 80 cara untuk memilih ganda yang campuran. Oke, perhatikan baik-baik langkah-langkahnya itu. Oke. Nah, ini adalah 3 contoh soal yang sudah saya uraikan yang berupa kalimat-kalimat. Ya, nanti Anda bisa belajar di rumah, di buku-buku, silakan dibuka buku-bukunya, silakan dipelajari sendiri. Yang sering kami rasakan, yang sering kali menjadi pertanyaan dari siswa adalah bagaimana membedakan permutasi dan kombinasi. Ya, ini membedakan permutasi dan kombinasi ini. Kadang kalau kita dihadapkan pada suatu soal, kadang ada kita bingung, ini permutasi atau ini soal kombinasi. Perhatikan aja ya penjelasan singkat tentang permutasi dan kombinasi. Ini, ya, secara singkat adalah sebagai berikut. Permutasi itu AB tidak sama dengan BA, dibolak-balik berbeda. Kalau kombinasi AB sama dengan BA. Ini kunci utamanya. Ya, di dalam kunci utama itu baru kita bisa memahami dengan baik. Perhatikan perbedaan yang ada. Ini dalam bentuk kalimat. Ya, sekarang kalau dalam bentuk kalimat, kalau ini kan hanya notasi aja. Ya, kalian pasti akan paham, akan hafal. Kalau permutasi itu AB tidak sama dengan BA. Kombinasi AB sama dengan BA. Tapi dalam berupa kalimat perhatikan baik-baik ini. Ya. Pertanyaan permutasi. Contohnya, ada 6 siswa, akan dipilih 3 siswa untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa susunan yang dapat dibentuk? Kalau pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan tentang permutasi. Kenapa? Karena ini kalau posisi ketuanya A, sekretarisnya B, bendaharanya C, maka itu susunannya akan berbeda kalau ketuanya B, sekretarisnya A, bendaharanya C. Jadi dibolak-balik berbeda. Ya, jadi kalian semua harus memahami dengan baik. Pertanyaannya hampir mirip, tetapi penyelesaiannya pasti menggunakan kombinasi. Ada 6 siswa, akan dipilih 3 siswa untuk menjadi pengurus inti kelas. Ada berapa susunan yang dapat
dibentuk. Nah, di sini tidak mencantumkan ketua, sekretaris, dan bendahara, tetapi mencantumkan berapa ini pengurus inti, ya, pengurus intinya. Ada berapa susunan yang dapat dibentuk? Karena pengurus inti, maka A, B, C bisa jadi sama dengan B, C, A. Oke, dipahami? Baik. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalian bisa menghubungi saya, ya, bisa lewat WA atau yang dengan tatap muka dengan saya. Tapi saya yakin bahwa Anda harus tetap semangat dan harus tetap belajar. Coba dilatih beberapa soal untuk latihan berikut. Ini adalah soal-soal untuk latihan. Ini contoh yang soal pertama. Ini adalah hubungannya dengan penulisan-penulisan aja. 7C3 Anda hitung, Anda lihat ulang video ini, Anda lihat ulang sehingga nanti Anda akan memahami dengan baik. Ini contoh soal yang pertama, Anda bisa mengerjakan di rumah. Kemudian ini berupa kalimat. Diketahui 6 warna yang berlainan. Tiap 3 warna yang berlainan menghasilkan 1 warna baru. Berapa banyak warna baru yang dapat dihasilkan? 3 warna diambil dari berapa? Nah, saya yakin Anda sudah mulai mencoba bisa. Oke, kita tingkatkan. Seorang siswa diharuskan memilih 10 pertanyaan untuk dijawab dari 15 pertanyaan dari suatu ulangan. Dengan berapa cara ia dapat memilih? Tidak sulit, ya kan? Oke, lanjut. Oke. Iya. Silakan Anda amati, Anda baca baik-baik. Ya, soal-soal ini. Silakan nanti Anda di rumah dikerjakan, dilatih. Kalau kurang jelas, silakan tanya, menghubungi saya, ya, untuk belajar bersama-sama dengan saya. Yang terpenting buat kalian adalah selalu semangat. Baik, akhirnya terima kasih. Selamat belajar secara mandiri. Belajarlah mandiri. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.